Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Ida Wahyudi, kali ini kita bahas latihan asesmen sumatif akhir semester ganjil atau ASAS mata pelajaran matematika kelas 9 tahun 2025-2026. Kita mulai dengan soal yang pertama, yang bukan termasuk SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel adalah, akan disebut sebagai SPLDP apabila kedua persamaan merupakan persamaan linear dua variabel. Kita cek bagian A. 2x plus y sama dengan 7 merupakan persamaan linear dua variabel. Variabelnya adalah x dan y. 3x min y sama dengan 8 merupakan persamaan linear dua variabel, variabelnya x dan y. Karena dua-duanya merupakan PLDV, persamaan linear dua variabel, maka disebut sebagai SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bagian B, y sama dengan x plus 1 adalah PLDV, variabelnya x dan y. Sedangkan y sama dengan x kuadrat min 5y bukan PLDV karena y-nya berpangkat 2. Sehingga ini bukan, karena salah satu bukan PLDV berarti bukan PLDV. Kemudian yang C, x sama dengan y plus 3 adalah PLDV, variabelnya x dan y. 2x plus 3y sama dengan 16, PLDV variabelnya x dan y. Sehingga disebut sebagai SPLDV. 2x plus 3y sama dengan 12, PLDV. Kemudian 4x plus 5y juga PLDV, disebut sebagai SPLDV. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Selesaian sistem persamaan linear dua variabel dari 3x min 2y plus 6 sama dengan 0 dan 3x plus 2y min 18 sama dengan 0. Ini berdasarkan gambar grafik, kedua garis bertemu di titik 2,6. Jadi selesainya adalah A. Soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan garis dari gambar di samping adalah, kita lihat garis ini melalui titik 0,10 dan negatif 4,0. Maka persamaannya adalah, kita silangkan ya, 10x dikurangi 4y sama dengan perkaliannya 10 kali negatif 4. Sehingga diperoleh 10x min 4y sama dengan negatif 10. Kedua persamaan dibagi 2 menghasilkan 5x min 2y sama dengan negatif 10. Jawabannya D. Soal keempat. Penyelesaian SPLDV dari 2x plus y sama dengan 7 dan 3x min y sama dengan 8 adalah, kita bisa mengeliminasi, ini misalnya mengeliminasi y. Karena atas ada positif y, bawah negatif y berlawanan, plus dan min ya berlawanan, plus 1 negatif 1, maka cukup dijumlahkan saja. 2x ditambah 3x hasilnya 5x, y ditambah negatif y hasilnya kan 0. Sehingga cukup ditulis 5x sama dengan 7 tambah 8, 15. X sama dengan 3.
Lalu substitusi X sama dengan 3 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 7 diperoleh 2 kali 3 plus Y sama dengan 7. Berarti 2 kali 3 6 plus Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 kurangi 6 hasilnya 1. Jadi selesainya adalah 3,1 C. Himpunan penyelesaian dari SPLDV 2X plus 3Y min 12 sama dengan 0 dan 4X min 5Y min 2 sama dengan 0 adalah, nah, untuk persamaan yang atas dan bawah dirubah ke 2X plus 3Y sama dengan 12, yang bawah menjadi 4X min 5Y sama dengan 2. Sehingga kita bisa mengeliminasi X, yang atas dikalikan 2, bawah kalikan 1, yang atas kalikan 2 menjadi 4X plus 6Y sama dengan 24, dan yang bawah tetap ya. Nah, kemudian kedua ruas dikurangkan sehingga 4X kurangi 4X 0, 6Y dikurangi negatif 4Y hasilnya menjadi positif 11Y sama dengan 22 sehingga Y sama dengan 2. Kemudian substitusi Y sama dengan 2 ke 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita masukkan angkanya 2X plus 3 kali 2 sama dengan 12. Hasilnya adalah 2X plus 6 sama dengan 12. Kemudian positif 6 kita rubah ke kanan menjadi negatif 6 ya. 2X sama dengan 12 kurangi 6. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga selesainya adalah 3,2. Harga 3 buku tulis dan 2 pensil adalah 11.500. Harga 4 buku tulis dan 1 pensil adalah 13.000. Dengan memisalkan X harga 1 buku tulis dan Y harga 1 pensil, maka persamaannya jelas ya. 3X plus 2Y sama dengan 15.000, 11.500. Kemudian 4X plus Y sama dengan 13.000. Jawabannya adalah D. Kemudian yang nomor 7. 2 buah sudut saling berpelurus. Besar sudut yang satu adalah 4 kali lebih besar dari sudut yang lainnya. Dengan memisalkan besar sudut pertama X, besar sudut kedua Y, maka model matematikanya 2 sudut saling berpelurus, besar sudutnya berarti kan 180 derajat ya. Jadi X plus Y sama dengan 180. Kemudian besar sudut yang satu berarti Y sama dengan 4X. 4 kalinya Y sama dengan 4X, jadi jawabannya C. Soal ke-8. Perhatikan gambar di bawah ini. SPLDV yang memenuhi gambar di samping adalah, nah ini soal agak sulit, kita bisa memisalkan. Ini misalnya garis L dan yang satunya garis A. Maka untuk persamaan garis L ini melalui 0,1 dan negatif 2,0. Gunakan penyilangan ya. Di sini berarti 1X dikurangi 2Y sama dengan perkaliannya. Negatif 2 kali 1. X min 2Y sama dengan negatif 2. Kemudian garis K melalui 0,9 dan 6,0. Penyilangan ini adalah 9X ditambah 6Y sama dengan perkaliannya 9 kali 6. Jadinya 9X plus 6Y sama dengan 54. Nah, dibagi dengan 3 menjadi 3X plus 2Y sama dengan 18. Sehingga persamaan SPLDV-nya adalah
X min 2Y sama dengan negatif 2 dan X plus 3Y sama dengan 18. Jawabannya adalah B. Nah, soal nomor 9. Terdapat persamaan linier min 2A plus 3B sama dengan 16. Perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat yang nomor 1, variabel persamaan di atas adalah A dan B, betul ya? Konstanta persamaan adalah 16, betul ya? Ini yang tidak memuat variabel. Koefisien dari A adalah negatif 2, betul ya? Koefisien dari B adalah 3, betul. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 D. Soal ke-10. Di sebuah toko alat tulis, harga 3 buku tulis 15.000. Budi membeli 2 buku tulis dan 4 buah pulpen dengan total harga 22.000. Harga 1 buku tulis dan 1 pensil adalah, nah, kita selesaikan dengan memisalkan X harga 1 buku tulis, Y harga 1 pulpen. Sehingga kita bisa membuat model matematikanya. 3X sama dengan 15.000, 2X plus 4Y sama dengan 22.000. Nah, 3X sama dengan 15, X sama dengan 15.000 bagi 3 hasilnya 5.000. Lalu substitusi X sama dengan 5.000 ke persamaan yang kedua ini ya, menjadi 2 kali 5.000 ditambah 4Y sama dengan 22.000, berarti 10.000 ditambah 4Y sama dengan 22.000, 4Y sama dengan 22.000 dikurangi 10.000, 4Y sama dengan 12.000, Y-nya sama dengan 3.000. Sehingga jawabannya adalah 5.000 dan 3.000 C. Jumlah usia seorang ayah dan anaknya Budi, jadi anaknya bernama Budi ya, adalah 55 tahun. Jika usia ayah dan 4 kali lipat usia Budi, berapakah selisih usia mereka? Nah, kita bisa melihat ya, dengan memisalkan X usia ayah, Y usia Budi, model matematikanya X plus Y sama dengan 55. X adalah usia ayah X 4 kali Y. Maka kita bisa merubahnya X plus Y sama dengan 55, X diganti 4Y. Berarti 4Y plus Y sama dengan 55, 5Y sama dengan 55, Y sama dengan 11. Jadi usia ayah 11 tahun. Nah, sekarang kita substitusi Y sama dengan 11 ke X plus Y sama dengan 55. X plus Y-nya diganti 11 sama dengan 55. X sama dengan 55 kurangi 11 sama dengan 44. Sehingga selisihnya X-nya 44, Y-nya 11 sama dengan 33. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan gambar jaring-jaring di bawah ini. Bangun yang terbentuk berdasarkan jaring-jaring di samping adalah, kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini merupakan gambar 5 karena berupa segitiga ya lainnya. 5 segi 6. Jawabannya A. Perhatikan gambar tabung di samping. Jaring-jaring yang tepat berdasarkan gambar adalah, jaring-jaring yang tepat berdasarkan gambar adalah, hati-hati ya, jari-jarinya ini R, tingginya T. R ini alas, bawah ini ya, jadi jawabannya adalah yang ini, C. Perhatikan pernyataan di bawah ini, manakah pernyataan yang benar? Volume limas setengah kali luas kali ini jelas salah ya. Luas limas
sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Betul ya? Luas balok adalah 2 kali PL plus PT plus LT. Betul ya? Luas kubus adalah 6S pangkat 3. Ini juga betul. Sehingga pernyataannya yang betul adalah 2, 3, 4. Jawabannya B. Perhatikan gambar luas prisma tegak segi 4 pada gambar di samping adalah, nah, prisma merupakan segi, ini kan merupakan prisma segi 4 dengan panjang 8, lebarnya 6, tingginya 15. Luas prisma segi 4 adalah 2P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sehingga kita masukkan 2 kali 8 kali 6 ditambah 8 kali 15 ditambah 6 kali 15 sama dengan 2 kali 48 plus 20 plus 90. Sampai masing-masing kalikan 296 plus 240 plus 180, hasilnya 516. Jawabannya A. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kotak souvenir pernikahan berbentuk prisma segitiga siku-siku dengan sisi tegak 8 cm, sisi miring 10 cm, dan tinggi kotak souvenir 12 cm. Jika kotak tersebut terbuat dari plastik mika, minimal plastik mika yang dibentuk adalah titik-titik. Nah, alasnya merupakan segitiga siku-siku dengan A8, kemudian C-nya 10 cm, berarti B-nya adalah 6, triple Pitagoras ya. Jadi 6, 8, 10, ingat triple Pitagoras 6, 8, 10. Tingginya adalah tetap 12, sehingga kita bisa menghitung kelilingnya A plus B plus C sama dengan 24 cm. Nah, luas minimal plastik adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Berarti alasnya berupa segitiga 2 kali setengah kali A kali B. Ditambah keliling alas dikali T. Sama dengan 12 kali 2 kali setengah kali 8 kali 6 ditambah 24 dikalikan 12. Sehingga hasilnya 48 ditambah 288, hasilnya 336. Jawabannya D. Volume limas di samping adalah rumus volume. Limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat alasnya berupa segitiga. A-nya 9, B-nya 12. Sepertiga kali setengah kali alasnya 12 kali 9. Dikalikan tingginya 15. Sehingga menjadi 12 dibagi 3 kali 2 6 ya, berarti 12 bagi 6 hasilnya 2, menjadi 2 kali 9 kali 15 hasilnya 270. Nah, nomor 18, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi 6 cm dan tinggi limas 4 cm. Limas tersebut kemudian diperbesar sehingga ukuran menjadi 3 kali lipat dari ukuran sebenarnya. Tentukan perbandingan volume limas sebelum dan sesudah diperbesar. Nah, perseginya sisi kali sisi, tingginya 4, sepertiga kali 6 kali 6 kali 4. Nah, kemudian limas yang kedua sepertiga, karena diperbesar 3 kali, sisinya menjadi 18, tingginya menjadi 12.
Yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan diubah menjadi 18 menjadi 6 kali 3, 6 kali 3, 12 menjadi 4 kali 3. Lalu 6-nya ini dipindah ke kanan ya, yang sebelah kiri kan tetap semua ya. Menjadi, ini dengan ini coret hasilnya 1 ya. Sehingga 1 dibanding 27. Jawabannya adalah do. Nomor 19. Pak Budi memiliki sebidang kebun berbentuk persegi dengan sisi 12 cm seperti terlihat pada gambar. Kebun tersebut dibuat sebuah kolam ikan hias berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 14 meter. Sisa luas kebun akan ditanami rumput hias. Berapa luas kebun yang ditanami rumput hias tersebut? Pi-nya dibuat 22/7 ya. S-nya adalah 14 cm. Luas rumput adalah luas rumput sama dengan luas persegi dikurangi setengah kali luas lingkaran. Ini keliru, dikurangi ya, ini seharusnya sama dengan S kali S dikurangi luas lingkaran adalah pi R kuadrat sama dengan 14 kali 14 dikurangi setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Nah, sama dengan 7 dengan 7, 77 hasilnya 119. Perhatikan gambar berikut. Luas juring adalah, nah, ingat ya, R-nya 21, sudutnya 120 derajat, Pi-nya 22. Luas juring sama dengan 120 derajat bagi 360 derajat dikalikan Pi R kuadrat. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi 1/3 karena sama-sama bagi 120 ya. Pi-nya dibuat 22/7, R-nya 21 sehingga menjadi 22 dikali 21 hasilnya 462. Sebuah kue coklat berbentuk setengah bola. Jika kue dibungkus dengan plastik, luas minimal plastik pembungkus D-nya adalah 28 ya. Maka R-nya adalah 14 cm. Luas plastik minimal rumusnya kan berarti luas lingkaran yang bawah sama yang warna coklat ya, menjadi 3 pi R kuadrat. Sehingga menjadi luas minimal plastik 3 kali 22/7 kali 14 kali 14. Coret hasilnya 2. Menjadi 1846. Nomor 22. Dua bola berjari-jari 20 cm dan 10 cm. Perbandingan luas kedua bola adalah R1 20, R2 10. Sehingga L1 banding L2 rumah 4 pi R kuadrat dibanding 4 pi R kuadrat. 4 dan 4-nya coret ya. 4 pi dengan 4 pi coret, tinggal R1 kuadrat banding R2 kuadrat berarti 20 kali 20 dibanding 10 kali 10, 400 banding 100, 4 banding 1. Jawabannya B. Sebuah taman kota memiliki area pancuran air yang berbentuk juring lingkaran seperti pada gambar. Pengelola taman berencana memasang pagar di sekeliling area pancuran. Panjang pagar yang dibutuhkan berarti ini kan 1/4 lingkaran, R-nya 10, 1/4 kali keliling lingkaran. Berarti 1/4 kali 2 pi R sama dengan 1/4 kali 2 kali 3,14 kali 10. Hasilnya adalah 15,7 cm. Kemudian panjang pagar berarti panjang busur AB ditambah 2 kali R. Atau panjang busur AB ditambah OB tambah OR gitu ya. Nah, sama dengan 15,7 ditambah 2 kali 10 sama dengan 35,7 cm. Jawabannya C.
Perhatikan cetakan tumpeng yang berbentuk kerucut berikut. Jika cetakan diisi nasi penuh, maka volume nasi dalam cetakan adalah R-nya 21, T-nya 24. Berarti volume rumusnya sepertiga pi R kuadrat kali T. Berarti sepertiga kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 24. 21, nah ini hilang ya, jadi 1, jadinya 22 kali 21 kali 24. Hasilnya 11.088 cm kubik B. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut, sebuah tandon air berbentuk dari gabungan tabung dan kerucut. Nampak seperti gambar di samping. Volume maksimal dalam tandon adalah, nah ini berarti gabungan ya, volume gabungan itu volume kerucut ditambah volume tabung. Berarti sepertiga pi R kuadrat T kali tinggi kerucut ditambah pi R kuadrat kali T tabung. Menjadi sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7, tinggi kerucutnya 24. Ditambah 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Dicoret-coret gini ya. Nah, akhirnya menjadi 1232 tambah 1848, hasilnya 3080. Sebuah restoran berencana membuat wajan raksasa berbentuk setengah bola untuk sebuah acara masak. Wajan tersebut akan dibuat dari lempengan baja dan direncanakan diameter 4 meter. Jika harga lempengan baja 350.000 per meter persegi, berapa total biaya yang diperlukan untuk membuat lempengan? Nah, ini kan merupakan bangun berbentuk setengah bola, tapi bolanya terbuka ya, karena hanya punya kulit saja. D-nya 4 meter, R-nya 2, Pi-nya 3,14. Harga lempeng 350.000 per meter persegi. Nah, luas bangun kan setengah kali luas bola, berarti 2 pi R kuadrat. Nah, dimasukkan angkanya 2 kali 3,14 kali 2 kali 2, 25,12 meter persegi. Sehingga harga lempengan 25,12 kali 350.000, hasilnya 8.792.000 rupiah. Himpunan penyelesaian SPLDV 2X plus 3Y sama dengan 12 dan 4X min 3Y sama dengan 6 adalah, nah kita bisa mengeliminasi Y karena atas ada positif 3Y, bawah ada negatif 3Y. Jadi ini langsung kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah 6X sama dengan 12 tambah 6, 18, X-nya ketemu 3. Lalu substitusi X sama dengan 3 ke 2X plus 3Y sama dengan 12, dimasukkan, ketemu 6 plus 3Y sama dengan 12, sehingga 3Y sama dengan 12, 6 dipindah ke kanan jadi negatif ya, menjadi 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Di toko alat tulis, Budi membeli 3 buku tulis dan 2 pulpen dengan total harga 13.000 dengan memisalkan X harga 1 buku tulis, Y harga 1 pulpen, maka persamaannya menjadi 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Di toko yang sama, Citra membeli 2 buku tulis, berarti 2X plus 5Y sama dengan 16.000. Lalu kita mengeliminir X atau mengeliminasi X ya. Atas dikalikan 2, bawah kalikan 3. Nah, yang atas masing-masing kali 2 menjadi 6X
plus 4Y sama dengan 26.000, yang bawah kalikan 3 menjadi 6X plus 15Y sama dengan 48.000, lalu dikurangkan, hasilnya negatif 11Y sama dengan 26 kurangi 48 negatif 22Y sama dengan negatif bagi negatif, hasilnya positif. Substitusi Y sama dengan 2000 ke 3X plus 2Y sama dengan 13.000, sehingga diperoleh 3X plus 2 kali 2000 sama dengan 13.000, sehingga 3X sama dengan 13.000 kurang 4.000, 9.000 ya, X sama dengan 3.000. Jika Dani membeli 1 buku tulis dan 1 pulpen, berarti yang harus dibayar Dani adalah X plus 3Y, berarti 3.000 tambah 3 kali 2.000 sama dengan 3.000 plus 6.000 sama dengan 9.000 rupiah. Soal 28. Jika topi ulang tahun tersebut terbuat dari kertas emas motif, berapakah minimal kertas yang dibutuhkan untuk membuat topi? Anak-anak, topi itu kan selalu lubang ya bawahnya, sehingga yang dicari hanya luas selimut saja. Jadi D-nya 16, R-nya berarti 8, tingginya 15, S-nya 17. Sehingga luas minimalnya adalah PRS. Anak-anak ingat ya, R-nya 8, T-nya 15, S-nya 17. Triple Pitagoras 8, 15, 17. Sehingga PRS-nya menjadi 3,14 kali 8 kali 17, hasilnya 427,04 cm per second. Soal terakhir, tentukan volume prisma segitiga siku-siku di bawah ini. Prisma segitiga siku-siku memiliki alas 12 cm. Ini ada tanda siku-siku. Kemudian di sini adalah B atau tinggi segitiga adalah 16 cm. 20 ini biasanya disebut dengan sisi miring atau C-nya 20 cm. Tinggi prisma adalah 30 cm. Volume prisma, luas alas dikalikan tinggi prisma, sehingga sama dengan setengah, alasnya segitiga ya, kali alas kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali A kali T kalikan tinggi prisma, angkanya dimasukkan, berarti setengah kali 12 kali tinggi segitiganya 16 kali tinggi prisma 30. Hasilnya setengah kali 12 6, berarti 6 kali 16 kali 30, hasilnya 2880 cm kubik. Nah, demikian penyajian pembahasan latihan asesmen sumatif akhir semester ganjil kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.